Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idexternal.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 25 Maret lalu menerapkan skema full periodic call auction atau sistem lelang secara berkala penuh di papan pemantauan khusus. Tujuan implementasi papan ini adalah untuk meningkatkan proteksi terhadap investor dengan cara menempatkan saham dengan kriteria tertentu pada papan yang memiliki kriteria terpisah. Bursa Efek Indonesia telah menerapkan skema full periodic call auction atau sistem lelang secara berkala penuh di papan pemantauan khusus sejak tanggal 25 Maret 2024 lalu. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menjelaskan, dalam implementasi tahap 2 ini seluruh saham yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus diperdagangkan secara full periodic call auction selama 5 sesi di perdagangan harian. Adapun skema full periodic call auction merupakan mekanisme perdagangan dengan kuotasi bid dan X yang akan match pada jam tertentu. Kemudian harga saham akan ditentukan berdasarkan volume terbesar. Selama ini call auction juga sudah digunakan pada sesi pra pembukaan dan pra penutupan dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Jeffrey menyebut tujuan implementasi papan ini adalah untuk meningkatkan proteksi terhadap investor dengan cara menempatkan saham dengan kriteria tertentu pada papan yang memiliki kriteria terpisah. Sebelumnya mekanisme perlindungan investor hanya terbatas pada pengenaan suspensi dan sanksi, sehingga papan ini memungkinkan saham untuk dapat ditransaksikan secara khusus dengan batas bawah transaksi Rp1. Selain itu, skema full periodic call auction juga sudah meminimalisir penentukan harga yang tidak wajar dan proses price discovery yang lebih sesuai untuk saham dengan likuiditas rendah. Berbagai sumber untuk IDXNU. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menilik penerapan kebijakan full periodic call auction atau FCA, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hans Kui, pengamat pasar modal. Selamat pagi, Pak Hans. Ya, selamat pagi Pak. Apa kabar? Salam sehat Pak. Ya, sehat-sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang diterapkan. Ini bicara mengenai full periodic call auction begitu ya. Kita akan lihat seperti apa sih, kalau mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Hans kepada pemirsa terkait dengan kebijakan full periodic call auction yang telah dijalankan oleh Bursa Efek Indonesia sejak 25 Maret 2024 lalu ini. Silakan. Ya, kalau kita lihat, kalau kita pelajari gitu ya, memang metode ini dipakai untuk saham-saham yang dalam papan pemantauan khusus gitu ya. Jadi ada emiten-emiten tertentu yang kelihatannya ada PR ya yang harus diperbaiki. Sebagian karena masalah fundamental, ada juga yang non fundamental di sana gitu. Nah, saham-saham ini sebenarnya ingin ditingkatkan ya awareness-nya kepada investor. Nah, dulu sempat dikasih notifikasi khusus gitu ya, tetapi kalau kita lihat ada juga metode yang dipakai ya, seperti call action ini ya, yang merupakan metode lelang dipakai di beberapa bursa luar juga untuk memberikan awareness kepada investor gitu ya, dengan metode yang berbeda. Nah, sebenarnya yang terjadi saat ini pemberitaan memang menunjukkan memang awareness investor lebih meningkat ya, karena ada beberapa saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus tadi gitu. Jadi metode ini metode lelang sebenarnya ya, dan udah digunakan kalau kita perhatikan di pra pembukaan dan pra penutupan, dan beberapa bursa di luar negeri ada juga yang menggunakan metode ini. Baik, berarti itu lah kalau kita lihat dengan tujuannya begitu ya. Nah, menurut Anda sendiri mekanisme FCA ini Pak Hans, apakah saat ini memang sudah waktunya untuk diberlakukan? Ya, kalau kita lihat setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra gitu ya. Jadi kalau dibilang waktu, kita juga melihat bursa melakukan evaluasi tahap pertama dengan hybrid, kemudian ketika hasilnya dilihat cukup bagus, tampaknya diimplementasikan ya di tahap kedua. Memang saat ini sebenarnya pasarnya agak volatile ya. Jadi sebenarnya kalau pasar tidak volatile ya, kebijakannya lebih bagus ya diterapkan ketika pasar tidak terlalu volatile. Saat ini banyak event tercampur gitu ya. Ketika global sedang menghadapi masalah, Federal Reserve bicara higher for longer, kemudian data-data ekonomi Amerika sangat baik gitu ya. Jadi terlihat memang ada dana outflow ya di berbagai negara gitu ya, termasuk di Indonesia. Kemudian ada tekanan pada nilai tukar juga gitu ya, dan
ini kan jadi eventnya bercampur-campur gitu ya. Jadi ini sebenarnya uh, periode event yang bercampur gitu ya terjadi gitu. Tetapi ya kalau udah diterapkan ya tentu ya kita lihat nanti kita lihat juga otoritas akan melakukan evaluasi juga ya terkait penerapan metode ini. Baik, lantas sebenarnya apa manfaat bagi para stakeholder pasar modal begitu, investor begitu dengan adanya mekanisme FCA ini Pak Hans? Ya, sebenarnya kalau kita lihat harapannya Mhm, gitu ya, secara umum sebenarnya saham-saham yang masuk dalam pemantauan khusus ini sebaiknya ditransaksikan oleh investor atau pelaku pasar yang udah lebih pro gitu ya. Artinya oke. yang transaksi di area ini ya benar-benar harus riset gitu ya untuk menilai gitu ya bagaimana fundamental perusahaan, bagaimana prospek perusahaan gitu. Dan diharapkan investor yang baru gitu ya atau yang istilahnya baru memulai atau ikut teman gitu ya, mereka tidak melakukan transaksi di kelompok saham ini gitu ya, karena kelompok saham ini dianggap punya PR lah gitu ya, dan sebagian masalah fundamental di sana. Nah khusus bagi investornya sendiri, kira-kira kalau kita bicara mengenai strategi begitu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan optimal adanya mekanisme FCA ini seperti apa? Baiknya kemudian idealnya begitu loh Pak Hans? Ya, saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus ini Mhm, kita nggak bisa bilang semuanya jelek gitu mhm, ya. Ada yang bagus gitu ya, kebetulan likuiditasnya nggak ada gitu ya, mhm. sehingga bisa masuk ke dalam itu. Tetapi juga ada juga saham yang istilahnya spekulatif stock gitu ya. Jadi kita mengenal juga saham-saham yang saat ini kinerjanya nggak bagus, tetapi ketika dia menemukan sesuatu gitu ya, entah Oke. itu dia lagi nyari tambang, kemudian ketemu tambangnya beroperasi, atau ada sesuatu yang dia temukan ya dalam teknologi atau apapun kan sahamnya bisa bergerak naik ke atas. Atau saham-saham turnaround gitu ya yang tadinya kinerjanya kurang bagus, kemudian ada restrukturisasi, ini dia membaik gitu. Nah, artinya dalam papan ini saham-saham ini ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Cenderung kadang-kadang risikonya bisa lebih tinggi. Nah, diharapkan investor itu kalau mau transaksi di papan-papan khusus ini melakukan riset gitu ya, mempelajari historical perusahaan, mempelajari prospek, menghitung valuasi gitu ya, Oke. sebelum melakukan transaksi di sana. Jadi kita Artinya sampai mhm, ya, artinya diajak ya? ada prospek. Ya, ada prospek, tapi harus hati-hati gitu. Tapi kalau Oke. kita belum melakukan satu riset yang mendalam, sebaiknya ya belum ya, jangan bertransaksi di Mmm, saham-saham dalam papan pemantauan khusus ini. oke berarti mau tidak mau ini kan memberikan satu edukasi juga bahwa investor harus mengetahui secara fundamental dulu ya terkait dengan emiten ataupun saham yang akan diburu begitu Pak Hans? Iya, betul. Mhm, Artinya begini, dulu kan kadang-kadang kalau metodenya sama semua continue action gitu ya, iya. kadang-kadang kita lihat ada notification, tapi Mmm, teman-teman kan, ah kayaknya mau naik nih, ikut beli gitu ya. oke. Nah, ketika ada perubahan gitu ya, mungkin mereka lebih aware jadinya, oh ini agak beda nih, jadi nggak bisa FOMO ikut-ikutan gitu ya. Tetapi satu hal ya, nanti ke depan juga kalau orang udah memahami metodenya gitu ya, udah Oke. terbiasa, saya pikir juga akan rame juga di sana. Tetapi Mmm. minimal ini harus memberikan awareness gitu ya, bahwa saham-saham ini memang ada sesuatu ya, artinya sesuatu yang harus investor hati-hati dan perhatikan di sana. Meskipun Anda sebutkan tidak semuanya begitu dalam kategori yang tidak baik begitu ya dari sisi, kinerja ataupun fundamental dari emiten yang masuk, papan tadi begitu, papan khusus Pak Hans? Ya, karena Mhm, ada 11 kriteria dan mhm, tentu dari 11 kriteria tadi artinya ada masalah yang dihadapi ya. mmm, Tetapi kita event pun kalau dibilang ekuitas negatif gitu ya, iya, berisiko. Tetapi ada kalau perusahaan melakukan satu aktivitas, mendadak mhm, ada investor baru masuk, mungkin kan akan berubah gitu ya oke, bisnisnya. Tetapi saat ini kelihatan ada sebagian yang punya masalah dan sebagian konotasinya dengan risiko yang lebih tinggi ya posisinya. oke. Nah lantas seperti apa sih pandangan Anda terkait dengan metode transaksi FCA yang tidak memperlihatkan bid dan offer selama sesi perdagangan berlangsung? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Hans, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya,
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda ya terkait dengan pengertian dari call auction sendiri. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat call auction ini merupakan mekanisme perdagangan dengan kuotasi bid dan ask yang akan match di jam tertentu dan harga matchnya ditentukan berdasarkan volume match terbesar. Itu pengertian dari call auction. Kemudian kriteria mekanisme perdagangan full call auction. Ya, berlaku untuk seluruh kriteria saham pada papan pemantauan khusus. Kemudian terdapat 5 sesi call auction yang bersifat blind call auction, di mana harga yang tampil hanya harga best bid dan juga best offer. Minimum price-nya Rp1. Sementara auto rejection sekitar 10%. Informasi IEP, IEV dikirimkan selama sesi call auction. Itu terkait dengan kriteria mekanisme perdagangannya. Kemudian kita lihat dari sisi mekanisme call auction diterapkan dengan tujuan. Yang pertama, menurunkan sensitivitas terhadap aggressive order. Kemudian menurunkan volatilitas harga. Dan ketiga, memperbaiki mekanisme price discovery untuk menghindari pembentukan harga yang tidak wajar. Ini tujuan diterapkannya dari mekanisme call auction. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hans Kui, pengamat pasar modal. Baik, Pak Hans, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai metode transaksi FCA yang tadi juga sempat sudah kita tanyakan begitu, tidak memperlihatkan bid kemudian offernya selama sesi perdagangan berlangsung begitu. Apakah Anda melihat memang seperti ini kah, atau mungkin bisa Anda jelaskan lebih jauh? Adakah unsur juga transparansi yang tidak tersampaikan di sini atau bagaimana sebenarnya Pak Hans? Ya, sebenarnya kita ya banyakkan investor udah terbiasa dengan melihat bid dan offer gitu ya. Jadi kita berpendapat, oh ini bid ini jumlah orang yang mau beli, offer itu jumlah orang yang mau jual gitu. Nah, itu memang betul untuk sebagian saham, tetapi kalau kita bertemu dengan saham-saham yang quote unquote ya likuiditasnya kurang bagus atau ada masalah fundamental di sana gitu ya. Sebagian harus kita lihat mungkin sekali gitu ya bid offer yang ada di sana itu artificial gitu ya, artinya dikendalikan ya. Jadi logika sederhananya adalah kalau kita mau membeli saham dalam jumlah besar, tidak mungkin saya akan memasang order bid di sana. Ya, karena saya mau beli gitu ya. Saya akan usahakan supaya orang menjual supaya saya bisa beli gitu. Kalau saya mau menjual dalam jumlah besar, juga tidak mungkin saya pasang di offer dalam jumlah yang besar. Ya, mungkin malah orang akan pasang dulu di bidnya ditebalkan supaya orang confident dia baru berjualan di sana gitu ya. Itu kurang lebih ya, dan itu kami udah diskusi sejak lama ya dari tahun 2000-an bahwa kita harus hati-hati dengan bid dan offer ini ya, karena sebagian itu artificial dan membentukkan bid dan offer itu bisa menggiring opini gitu ya. Kalau kita lihat bisa menggiring opini untuk orang cenderung melakukan transaksi yang diharapkan gitu. Dan oleh karena itu kami lebih merekomendasikan sebenarnya investor dan pelaku pasar itu lebih baik memakai fundamental analisis ya, melihat laporan keuangan, historical perusahaan, valuasi dan berbagai metode fundamental ataupun technical, karena harga yang terbentuk itu merupakan effort gitu ya. Artinya kalau kita lihat harga itu terbentuk minimal yang jual dan beli itu harus keluar fee transaksi gitu ya. Kemudian ada juga levy yang dibayarkan gitu ya. Jadi ada biaya yang dibayarkan untuk membentuk harga tadi ya. Jadi potensi manipulasinya relatif lebih kecil. Nah, berangkat dari hal tersebut sebenarnya investor itu ya harus belajar juga ya bahwa kalau saham-saham tertentu kita nggak bisa mengandalkan analisis pakai bid dan offer ya untuk melakukan analisis, membuat keputusan pembelian dan penjualan. Baik, tadi juga sudah disampaikan ini menurunkan sensitivitas terhadap agresif order, kemudian menurunkan volatilitas harga, kemudian juga memperbaiki mekanisme price discovery untuk menghindari pembentukan harga yang tidak wajar. Berarti memang tujuannya kalau memang disampaikan begitu kan untuk melindungi investornya sendiri begitu Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat gitu ya, kalau dia likuiditasnya memang rendah, itu kan lebih mudah untuk kita dikendalikan pihak-pihak tertentu gitu ya. Karena
dengan memasukkan order yang besar gitu ya pada bid dan offer itu bisa juga mempengaruhi ya. Apalagi kalau harganya bergerak naik dan turun dengan cepat gitu ya. Oke. Cenderung investor kan ada pelaku pasar yang tertarik gitu ya untuk ikut bertransaksi pada saham-saham yang tipenya seperti itu. Baik baik. Nah, lantas bagaimana dong tips yang mungkin bisa Anda sampaikan juga kepada investor untuk mengurangi risiko nih dalam bertransaksi saham yang diperdagangkan secara FCA ini, Pak Hans? Ya, pertama begini, karena saham itu dalam pemantauan khusus Ya. ya, kita harus mengetahui, oh pemantauan khusus ini ada sesuatu gitu ya yang harus kita lihat di sana. Jadi investor itu harus mempelajari dulu Mmm, pemantauan khususnya kenapa. Yang kedua adalah sebaiknya kalau kita belum pro gitu ya, oke. tidak punya waktu yang cukup melakukan analisa, melakukan riset ya, sebaiknya ya menghindari aja dulu saham-saham yang masuk dalam pemantauan khusus tadi gitu. Dan Mmm, kalaupun kita mau bertransaksi di saham pemantauan khusus ini, kita perlu effort yang lebih ya. Artinya memang semua saham harus kita riset gitu ya, tetapi saham-saham ini cenderung karena dalam pemantauan khusus ada masalah tertentu ya atau PR tertentu, risikonya relatif dianggap lebih berisiko gitu ya. Artinya harus diteliti dengan lebih baik ya. Kita oke. jangan membeli kucing dalam karung gitu ya, harus dilihat dengan sesama bagaimana fundamental value-nya, bagaimana prospek perusahaan tadi gitu ya, Mmm, dinilai dengan seksama gitu ya, baru kita melakukan pembelian terhadap saham-saham yang ada dalam eee papan PPK ini gitu ya. baik baik. Nah, langkah-langkah yang harus ditempuh, nah kali ini oleh emiten-emiten yang sahamnya masih dalam papan pemantauan khusus nih, kira-kira apa saja nih? Karena kan, di satu sisi juga emiten mungkin juga perlu melakukan sesuatu kah, perbaikan kah, atau apa begitu, Pak Hans? Ya, memang begini, kalau kita lihat emiten gitu ya, kalau ada yang go public Ya. kadang-kadang tidak terlalu aware ya Mmm, bahwa produk mereka menjadi dua gitu. oke. Tadinya mereka mungkin jualan produk yang biasa bisnis mereka, Mmm, setelah go public itu sebenarnya produk mereka ada lagi saham dan instrumen yang mereka terbitkan gitu. mmm, Nah, ketika tidak terlalu ya. di-manage dengan baik gitu ya, Mhm, kadang-kadang likuiditasnya hilang, harganya turun gitu. oke. Dan ketika ada PPK ini kita lihat ada juga emiten yang mendadak aware gitu ya, oh Mmm, saya ternyata dalam pemantauan khusus gitu ya, karena metode transaksinya berbeda. Nah harapannya kalau memang perusahaan ini masih beroperasi, kinerjanya masih bagus, mhm, mereka tentu akan berupaya ya supaya mendorong sahamnya keluar dari pemantauan khusus. Nah, mmm, tentu upaya-upaya tadi akan meningkatkan kinerja gitu ya, seandainya ada kurang apa, mereka akan melakukan upaya-upaya tertentu ya, supaya mereka bisa keluar dari pemantauan khusus itu gitu. Jadi oke. tentu ini juga memberikan meningkatkan ya Mhm. awareness bagi emiten tersebut gitu ya, karena mereka masuk dalam papan tersebut. Baik, nah aturan FCA ini juga apakah akan mempengaruhi likuiditas, kemudian potensi volatilitas yang lebih tinggi begitu di pasar saham di Indonesia, Pak Hans? Tapi lagi-lagi tahan dulu jawabannya sebentar, Pak Hans, kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Hans Kueh, pengamat pasar modal terkait dengan FCA. Nah Pak Hans, apakah aturan FCA ini akan mempengaruhi terhadap likuiditas, kemudian potensi volatilitas yang lebih tinggi di pasar saham di tanah air begitu Pak Hans? Ya, kalau kita lihat sebagian saham yang Hmm, masuk ke dalam, papan pantauan khusus ini ada masalah, dia harganya di bawah 51 gitu. oke. Kalau di bawah 51 itu berarti kan udah di 50, biasanya nggak ada transaksi gitu. Hmm, Jadi ketika dia masuk ke FCA ini, potensi memang harganya turun karena dia menuju equilibrium baru, tetapi transaksi volumenya malah meningkat gitu ya. oke. Jadi tidak pure Iya, menghilangkan. iya, iya. Nah, yang kedua adalah karena saham ini kalau kita perhatikan dalam pemantauan khusus, tentu harapannya yang bertransaksi itu relatif yang mengerti gitu ya, atau Hmm, yang lebih profesional gitu. Dan tentu di sisi yang ini pun pasti yang retail, yang ikut beli, ikut jual, yaitu nggak ikut bertransaksi gitu ya. Jadi tujuannya tentu merubah hal tersebut ya. Tentu ya ini bisa menurunkan nilai volatilitas ya. Jadi hmm, volatilitas akibat pergerakan yang kadang-kadang tidak diikuti dengan faktor fundamental berarti gitu ya. Jadi karena terlalu besar euforia yang investor terjadi ya di pasar sehingga oke. harganya naik.
tidak Hmm. sesuai dengan fundamental ya atau nilai fundamental value yang ada. Iya, iya, dan FCA ini juga sudah menyita perhatian banyak orang begitu, khususnya pelaku di pasar modal, investornya sendiri, di mana sejumlah kalangan juga pelaku pasar kan melakukan aksi protes ini kepada Bursa Efek Indonesia terkait dengan kebijakan Full Periodic Call Action atau FCA ini dalam papan pemantauan khusus. Nah, tanggapan dari Pak Hans ini seperti apa? Apakah keberatan tersebut menurut Anda juga masih dalam batas yang wajar begitu? Dalam artian wajar mereka melakukan protes kah atau apa begitu terkait dengan kebijakan baru misalnya? Ya, memang kalau kita lihat ini kan baru metodenya Hmm, ya. Jadi kalau orang udah biasa dengan ya, sesuatu kemudian ada perubahan, pasti ada yang merasa oh kok berubah gitu ya, pasti hmm, menyampaikan suara-suara pandangan. Mungkin juga ada yang udah beli sahamnya kemudian turun ke 50, kemudian ketika masuk ke metode baru ternyata sahamnya bisa turun di bawah 50 gitu ya. Jadi ya, orang akan bersuara ya ketika ada satu perubahan yang terjadi gitu. Itu di satu sisi, tetapi di sisi lain juga kita melihat ada awareness juga yang tercipta ya dengan hmm, metode baru ini orang jadi aware, oh ada nih metode baru gitu. Ya tentu satu kebijakan ya pasti ada pro dan kontra gitu ya, tapi menurut saya lihat juga otoritas akan evaluasi, tetapi memang sosialisasi perlu ditingkatkan ya, artinya oke. investor akan belajar gitu ya bahwa ini saham-saham dalam pemantauan khusus yang harus lebih hati-hati gitu ya Hmm. karena metodenya berbeda dan jauh dari itu sebenarnya emiten yang ada di dalam sana adalah yang dalam pemantauan khusus gitu. Nanti kalau investor udah terbiasa, saya pikir nggak akan banyak masalah juga ya. Artinya mereka juga bisa memanfaatkan ya metode perdagangan ini ya, terutama Ya. sesudah mereka memahami perusahaan ini fundamentalnya seperti apa, Hmm. mereka bisa melakukan transaksi di sana. Baik, langkah selanjutnya mungkin Pak Hans yang perlu dilakukan begitu, apakah edukasi, kemudian bagaimana peningkatan lagi membuka jalur komunikasi kah, atau bagaimana mungkin yang sebaiknya dilakukan sehingga informasi ini juga bisa lebih masif keluar, kemudian ada proses juga edukasi dan peningkatan literasi juga di masyarakat khususnya pelaku pasar modal. Iya, tentu kalau kita lihat pemberitaan, Hmm, liputan-liputan gitu ya, pandangan dari pelaku pasar itu perlu disampaikan juga ya untuk hmm, kita didengar dan diperhatikan gitu. Tapi oke. tentu juga edukasi yang menunjukkan apa manfaatnya gitu ya, apa bagaimana bertransaksinya gitu ya, apa pentingnya itu juga perlu disampaikan. Tapi yang juga cukup penting adalah nanti saya yakin gitu ya setiap kebijakan pasti dievaluasi gitu ya Oke. dan otoritas kita juga bisa menyampaikan. Artinya pada periode pertama kan terlihat ada peningkatan ya, ada yang baik dari hasil waktu diterapkan PPK hybrid waktu itu ya, basis FCA hybrid gitu ya. Mhm, Itu terlihat ada beberapa poin yang bagus di sana gitu. Nanti pada tahap kedua ketika dievaluasi selesai juga bisa disampaikan gitu ya bagaimana hmm. temuan hasil dari metode tersebut ya supaya memang masyarakat juga memahami gitu ya memang tujuan dari kebijakan ini sebenarnya untuk menaikkan awareness dari para pelaku pasar ya bahwa ada emiten-emiten yang Oke. memang dalam pemantauan khusus ya yang konotasinya mungkin lebih ke arah berisiko gitu. Saran Anda begitu terkait dengan penerapan aturan FCA ini ke depan, Pak Hans? Ya, saya pikir memang setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra gitu Ya. ya, dan saya sangat yakin dengan otoritas kita mendengarkan gitu Mmm, ya apa yang disampaikan oleh pelaku pasar gitu. Ya tentu saya juga membaca gitu ya bahwa otoritas mengevaluasi gitu ya, artinya mendengarkan gitu. Tapi mhm, memang saya juga menyampaikan beberapa aspek positif ya dari kebijakan tersebut ya. Jadi oke. yang bisa juga menjadi bahan masukan. Baik Pak Hans, terima kasih atas informasi dan insight yang sudah Anda sampaikan terkait dengan kebijakan dari Full Periodic Call Auction yang sudah diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia sejak 25 Maret 2024 lalu. Terima kasih Pak Hans, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Hans. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sampai jumpa.